Proses lahir Pancasila. Ke belakang, proses lahir Pancasila itu tidak instan. Itu adalah hasil pengumulatan pemikiran yang luar biasa di BPUPK, tawar-menawar yang alot dalam Piagam Jakarta. Dan puncaknya, sebuah keputusan besar di PPKI sehari setelah kita merdeka. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dibentuk BPUPK. BPUPK bertugas menyusun dasar negara dan rancangan konstitusi. Dari sinilah lahir gagasan tantangan Pancasila. Peristiwa Pancasila. Sidang pertama BPUPK berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, banyak tokoh menyampaikan usulannya mengenai dasar negara. Salah satu yang paling bersejarah adalah pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai akhirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar yang ia usulkan menjadi dasar negara Indonesia. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang pada 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta. Dokumen penting yang berisi rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam ini merupakan hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang menunjukkan semangat toleransi dan persatuan di antara para pendiri bangsa. Penetapan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokannya harinya pada 18 Agustus PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang tersebut, kalimat pertama dalam Piagam Jakarta diubah agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Keputusan ini menunjukkan betapa besar semangat persatuan dan toleransi para pendiri bangsa. Dari proses inilah, akhirnya lahir Pancasila yang kita kenal sekarang sebagai dasar negara sekaligus ideologi persatuan pemersatu bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin. Pertama, nilai ketuhanan, karena para tokoh bangsa menghormati dan menghargai keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia. Kedua, nilai kemanusiaan yang tampak dalam semangat saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia. Ketiga, nilai persatuan yang menjadi dasar dalam setiap keputusan penting termasuk ketika melakukan kompromi dalam Piagam Jakarta. Keempat, nilai kerakyatan yang tercermin dari cara mereka bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial sebagai cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksi pribadi. Dari perjalanan sejarah ini, saya belajar bahwa Pancasila lahir bukan dari keseragaman, tetapi dari semangat untuk menyatukan perbedaan. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa dialog toleransi dan musyawarah dapat menjadi jalan keluar dari perbedaan pandangan. Bagi generasi muda, pelajaran ini sangat relevan. Di tengah tantangan zaman modern dan perbedaan pendapat yang sering terjadi, kita perlu meneladani semangat para pendiri bangsa, menghargai perbedaan, mengutamakan persatuan, serta bekerja sama demi kebaikan bersama. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting di masa lalu, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi kita hari ini dan di masa depan. Oke, sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.